I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiana Safitri dari kelas C dengan NIM 220305501034. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan alur dari PAGT atau proses asuhan gizi terstandar. Proses PAGT adalah serangkaian langkah-langkah yang saling berkaitan satu sama lain. Langkah-langkah dalam konseling gizi yang sesuai dengan proses asuhan gizi terstandar atau Nutrition Care Process. PAGT terdiri dari 4 langkah. Yang pertama pengkajian gizi atau assessment nutrition. Yang kedua ada diagnosa gizi, intervensi gizi, monitoring dan evaluasi gizi. Keempat langkah PAGT tersebut kemudian dikembangkan menjadi 6 langkah konseling gizi, meliputi membangun dasar-dasar konseling, menggali permasalahan, memilih solusi dalam menegakkan diagnosa, memilih rencana atau merencanakan intervensi, monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir itu mengakhiri konseling. Langkah yang pertama yaitu membangun dasar-dasar dalam konseling. Membangun dasar-dasar konseling merupakan langkah awal, terutama dalam menciptakan hubungan yang baik antara konselor dan klien. Hubungan yang baik ini merupakan hubungan rasa saling percaya, terbuka, dan kejujuran. Apa yang dapat konselor lakukan dalam membangun dasar-dasar dalam konseling? Untuk membangun dasar-dasar dalam konseling, yang dapat konselor lakukan antara lain menyapa klien dengan penuh ramah dan kehangatan, memberikan salam dengan menggunakan kata-kata yang menyenangkan, seperti "apa yang bisa saya bantu?" Kemudian klien dipersilakan untuk duduk dan berikan bahan bacaan ringan seperti brosur, majalah kesehatan, dan lain-lain. Kemudian, konselor juga harus memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan kepada klien untuk memperkenalkan identitasnya dan semua permasalahan yang dihadapinya dengan selengkap-lengkapnya. Kemudian, konselor mendengarkan dengan cermat apa yang diceritakan oleh klien. Catat dalam status data usia, nama, umur, alamat, pekerjaan, dan lainnya. Langkah yang kedua yaitu menggali permasalahan. Pada langkah ini dilakukan pengumpulan data yang bisa dilakukan dengan wawancara langsung kepada klien atau mencatat dokumen yang telah dibawa oleh klien. Data pokok yang harus dikumpulkan meliputi yang pertama data antropometri, yaitu pengukuran berat badan, tinggi badan, dan pengukuran lainnya. Yang kedua ada data biokimia. Data biokimia yang biasa digunakan dalam pemeriksaan kesehatan antara lain hasil pemeriksaan darah yang terkait dengan keadaan gizi klien. Yang ketiga ada data fisik dan klinis. Data fisik dan klinis diperoleh dengan mengkaji berbagai kesehatan fisik dari klien. Yang keempat ada data riwayat makan. Data riwayat makan dapat diketahui melalui wawancara langsung kepada klien. Dan yang terakhir, ada data riwayat personal. Data riwayat personal digunakan untuk mengetahui informasi umum klien. Data ini meliputi riwayat penyakit klien atau riwayat penyakit keluarga klien, riwayat obat, dan terapi medis. Kemudian ada riwayat sosial antara lain tempat tinggal atau terkait sosial ekonomi klien. Sebagai contoh, dilihat dari data antropometri dengan mengukur IMT dan lingkar perut dari klien, ternyata klien memiliki berat badan lebih. Kemudian dilihat dari data biokimia, ternyata glukosa darah klien itu tinggi. Kemudian dilihat dari riwayat makan klien, mulai dari sarapan hingga makan malam. Dari hasil wawancara secara langsung, ternyata klien mengonsumsi makanan cepat saji dan minum minuman yang bersoda. Dilihat dari data riwayat penyakit keluarga klien, ternyata salah satu dari orang tua klien itu mengalami obesitas. Langkah yang ketiga yaitu menegakkan diagnosa.
Menegakkan diagnosa gizi klien dilakukan berdasarkan pengkajian masalah yang telah dilakukan pada langkah yang kedua. Tujuan dari langkah ini adalah menentukan masalah gizi yang dihadapi oleh klien. Yang kedua, menentukan etiologi atau penyebab dari masalah. Dan yang terakhir, menentukan tanda dan gejala dari masalah tersebut. Sebagai contoh, masalah gizi yang dihadapi oleh klien yaitu obesitas, kemudian etiologi atau penyebab dari obesitas adalah asupan kalori yang lebih banyak dibandingkan jumlah kalori yang dibakar, sehingga tubuh akan menyimpan kalori yang tidak digunakan dalam bentuk lemak. Dan kemudian menentukan tanda dan gejala dari obesitas, yaitu gejala yang paling nampak dari obesitas yaitu meningkatnya berat badan. Langkah yang keempat yaitu rencana intervensi gizi. Setelah menetapkan diagnosa masalah klien, maka langkah selanjutnya adalah menentukan rencana intervensi dengan klien. Sebagai contoh, pada diagnosa gizi yaitu obesitas, jadi intervensi gizinya yaitu mengurangi asupan makanan yang tinggi dengan lemak, mengatur pola makan dan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, rutin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, akan membantu dalam mencegah dan menurunkan berat badan. Kemudian tidak mengonsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan. Langkah yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi gizi sebagai kegiatan yang dilakukan setelah intervensi gizi adalah untuk menjawab pertanyaan apakah strategi intervensi gizi dapat menyelesaikan diagnosa gizi. Langkah yang keenam yaitu mengakhiri konseling atau terminasi. Terminasi merupakan istilah yang digunakan sebagai kata ganti dari mengakhiri atau menghentikan suatu proses konseling. Penghentian konseling dapat dilakukan sementara, di mana klien masih dapat berhubungan dengan konselor, atau konseling dihentikan karena tujuan dari konseling telah tercapai dan kebutuhan klien telah terpenuhi. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.